Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ika Zuryani, MPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Kali ini saya akan memaparkan hasil diseminasi modul 14 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati sama-sama Ibu dan Bapak selaku majelis guru beserta karyawan yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang berbahagia Ibu Sri Kazuryani MPD selaku pemateri diseminasi modul 1.4 budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dalam rangka salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Tanpa memperpanjang waktu, nanti kita akan beri kesempatan seluas-luasnya kepada Miss Ika untuk melakukan pemaparan tentang materi yang sudah beliau buat. Untuk itu sebelum kita serahkan mikrofon kepada Bu Ika, izinkan saya membacakan pantun sedikit saja. Belum Ibu. Ikan sepat dibuat jadi aci. Kurang keras, diulang lagi. Itu pantun. Ikan sepat dibuat jadi aci. Tak letak di atas meja. Ijan dicecat, ijan dicaci. Namanya juga beraja. Tepuk tangan satu. Kepada Ibu Ika di waktu dan tempat dipersilakan. Ayo ikan sepat, silakan. Terima kasih Pak Oki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna laula linastariya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan diseminasi dari modul 14 mengenai budaya positif. Salawat beserta salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Pak Oki sudah membuka dengan sebuah pantun ya Bapak Ibu, dan saya juga akan kasih sebuah pantun. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar mandir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih berkenan hadir.
Oke, untuk hari ini saya akan mendiseminasikan modul 14 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Perkenalkan, saya Sri Ika Zuliani dari CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Dan saya juga ingin memperkenalkan fasilitator saya, yakni Ibu Dr. Adanis Nalitim MPD, dan juga PP saya yaitu Ibu Sri Hidayati SPD. Sri Ika, sesama Sri. Oke, untuk mengawali saya ingin menyampaikan latar belakang dari kegiatan ini diangkat dari hasil penelitian dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, mengenai tujuan dari pendidikan. Jadi menurut beliau, tujuan pendidikan ini adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi inilah tugas kita sebagai seorang guru atau pendidik. Bagaimana kita bisa menuntun anak kita ini nantinya untuk sukses mencapai impian mereka di masa yang akan datang. Adapun konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Yang pertama itu perubahan paradigma positif, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, kita lihat dulu yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Jadi ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Nah, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam hal ini kita akan mencoba untuk mengangkat nantinya bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu semua mungkin tahu apa itu profil pelajar Pancasila? Ibu Ayu, Pak Ayu? Apa Mbak Ayu? Beriman dan bertakwa. Ya, mereka ilmu pengetahuan, bernalar kritis. Oke. Pak Ruzi? Mandiri. Gotong royong. Apa lagi? Kreatif. Ya, jadi dan terakhir apa? Berkebinekaan global. Jadi inilah nanti yang kita harapkan nantinya anak kita memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, ternyata ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi berarti itu adalah kesalahan ya terhadap teori kontrol. Yang pertama apa itu? Ilusi guru mengontrol murid. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari ilustrasi gambarnya. Apa itu ilusi guru mengontrol murid? Oh iya, guru yang mengatur segala sesuatunya. Kita menganggap ya kita yang mempunyai power, kita yang ngatur semuanya. Ternyata ada lagi yang kedua, itu ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, contohnya dengan memberikan reward, memberikan penghargaan. Ternyata itu sebenarnya tidak selamanya memberi efektif atau memberikan manfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami ini? Ya, seakan-akan anak itu yang salah, ya. Nah, ini juga merupakan salah satu miskonsepsi. Dan yang terakhir ini yang paling bisa mempengaruhi ke psikologi anak adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Ya itu ya seperti tadi, kita menganggap kita selalu benar, kita menganggap kita boleh mengatur segala sesuatunya. Nah ini adalah 5 miskonsepsi terhadap teori kontrol. Nah Bapak Ibu, kita masuk ke materi kita, yaitu disiplin positif. Bapak Ibu tahu apa itu disiplin positif? Mungkin Bu Awi? Ya? Ya. Lingkungan pembelajaran yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Nah, betul. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu apa teorinya. Ternyata disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Ya, tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Awi. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia ini atau nilai kebajikan universal. Yes. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi dalam hal ini kita tidak lagi memberikan penghargaan supaya anak itu mau melakukan sesuatu atau memberikan ancaman atau hukuman. Jadi dalam hal ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan juga memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mungkin Bapak Ibu mungkin masih bertanya-tanya apa itu nilai kebajikan universal. Nah dalam hal ini saya sudah membuatkan dalam tabelnya nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini merupakan nanti turunan dari keyakinan kelas kita. Apa aja itu? Ada banyak sekali, ada peduli, keterterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, ya, kemudian rajin, keberanian, kesantunan, prinsip, sahaja, dan lain-lainnya. Nah ini ya nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologisnya, ya, fisiologisnya, dan juga psikologis, rasa amannya, rasa nyamannya, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, dengan kita memenuhi kebutuhan dasar manusia itu, diharapkan mereka semua bisa mencapai dan juga mempertahankan kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa itu? Penguasaan. Apa itu penguasaan? Ibu Evita? Berkuasa ya, berkuasa ya Bu ya. Untuk berkuasa, oke. Ya bagus Bu Evita, terima kasih. Jadi yang penguasaan itu adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan atau kekuasaan untuk mencapai sesuatu. Ya, yang kita lihat di sini adalah kompetensinya untuk menguasai materi pembelajaran atau di dalam sebuah organisasi juga kekuatannya untuk menjadi seorang leader. Nah, ini menjadi kemudian juga dan yang berkaitan dengan skill atau terampil diakui atas prestasinya. Jadi
Penguasaan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, apa itu? Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, jadi nggak anak kita sendiri seperti itu juga kan Bapak Ibu. Kita berusaha bagaimana kita itu bisa diterima oleh kelompok kita, lingkungan kita. Nah begitu juga dengan anak-anak. Mereka butuh kasih sayang. Mereka butuh diakui keberadaan mereka. Kemudian ada yang namanya bertahan hidup. Nah komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi bagaimana kita menjadikan anak tersebut merasa aman mereka di dalam kelas kita. Tidak ada rasa takut atau rasa khawatir. Berikutnya ada kesenangan. Nah, namanya anak-anak pasti mereka ingin sebuah kesenangan. Apa itu? Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bercanda dengan temannya, dengan gurunya. Nah, ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir itu kebebasan. Makanya Bapak Ibu jangan heran nanti ada anak kita itu pengennya keluar, dia bosan, karena itu merupakan memang kebutuhan manusia. Apa itu kebebasan? Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, jadi masing-masing kita memiliki kebutuhan dasar untuk bebas. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kita melakukan sesuatu karena takut untuk dihukum. Ada lagi orang melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita pengen karena kita melakukannya karena kita ingin mendapatkan penghargaan, kita ingin diakui. Dan yang terakhir ada motivasi yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini memang datangnya dari diri orang tersebut, dari anak tersebut. Ya, jadi ada 3 motivasi. Kita lihat dulu masing-masing. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama motivasinya internal. Ya, yang internal berarti dari dalam diri. Apa itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukannya karena memang semuanya itu keinginannya sendiri. Dia ingin mencapai, ingin memberikan reward untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang namanya motivasi intrinsik atau internal. Dan ini hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Makanya sekarang tuh kita tidak ada lagi, tidak ada pemberian hukuman, sanksi atau reward. Kenapa? Karena itu dapat membunuh atau menghilangkan motivasi internal. Yang kedua ada motivasi eksternal. Eksternal artinya dari luar. Apa itu? Tujuannya seseorang melakukan sesuatu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contohnya, anak terlambat buru-buru ke sekolah karena mereka takut dihukum. Nah, bukan karena memang mereka ingin disiplin atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu artinya mereka melakukan sesuatu karena ada yang diharapkan. Nah, itu namanya motivasi eksternal. Nah, dalam hal ini kita mengharapkan anak itu menumbuhkan motivasi internal. Bapak Ibu, apakah ngantuk? Ibu saya sepertinya mengantuk. Kira ice breaking dulu ya. Oke, semuanya mohon berdiri, Bapak Ibu. Kita gerak-gerak dulu sedikit.
We are the dreamers that make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers that make it happen. 'Cause we can see it. It's true. Making the magic. Respect. Oh yeah. It's true. Making the magic. Respect. We are the dreamers that make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers that make it happen. 'Cause we can see it. It's true. Making the magic. Respect. Oh yeah. It's true. Making the magic. Respect. Oh yeah. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana? Apa masih mengantuk? Mudah-mudahan Bu Sari matanya mulai terbuka ya. Oke. Pak Arwan gimana? Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita masuk lagi ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, jadi ternyata ada itu namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang seperti apakah itu? Nah, ternyata pemberian hukuman dan penghargaan itu merupakan konsep disiplin gagal. Jadi ini perlu kita tanamkan ya Bapak Ibu. Nah, kenapa? Ternyata dengan memberikan hukuman itu memberikan rasa sakit pada siswa. Ya, yang sakit itu adalah perasaannya. Karena mungkin ada anak ini yang tidak terima dia dihukum. Mungkin dia terlambat datang itu karena harus bantu orang tua dulu. Dia udah berusaha datang cepat, berlari-lari mungkin, dan ternyata dia terlambat. Ketika dia terlambat, dia mendapatkan hukuman pula, padahal dia udah berusaha. Nah, ini pastinya akan menyakitkan pada siswa karena dia sudah berusaha maksimal. Kemudian tidak nyaman. Nah, ini juga menimbulkan perasaan tidak nyaman. Nah, kemudian mulai takut. Dengan adanya pemberian hukuman ini atau punishment bisa menumbuhkan rasa takut kepada diri siswa, rasa tidak percaya diri. Kemudian sifatnya pastinya memaksa siswa untuk melakukan sesuatu. Akibatnya apa Bapak Ibu? Ternyata dengan adanya hukuman ini, murid cenderung untuk menyembunyikan kesalahannya. Mungkin dia berbohong. Kenapa? Karena dia ingin menghindari yang namanya sebuah hukuman. Apalagi ternyata Bapak Ibu ini sangat berbahaya. Bisa menyebabkan siswa menjadi rendah diri, hilang rasa percaya dirinya. Makanya kita perlu menghilangkan yang namanya hukuman. Di sisi lain, ternyata penghargaan juga merupakan identitas gagal. Nah, apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, tidak efektif. Dikala kita tidak lagi memberikan penghargaan, nah murid cenderung untuk menurunkan motivasi dirinya. Karena dia merasa tidak ada lagi yang akan dicapai, tidak ada lagi yang akan didapatkan.
Kemudian merusak hubungan. Nah, ini hubungan antar sesama siswa, hubungan antar teman. Mungkin karena dia selalu yang mendapatkan reward, akhirnya muncul yang namanya iri. Iri dari teman, akhirnya dia dikucilkan. Pernah nggak Bapak Ibu menemukan ketika seorang anak yang pintar tapi dia tidak punya teman? Pernah ya? Kenapa? Kenapa Bu Eka? Oh iya ya Bu Eka ya. Ya, jadi karena sering nyogok seperti itu ya. Nah, tapi Bu Eka ini kasusnya ini anaknya juara nih, Bu Eka sedih mendapatkan penghargaan, tapi dia dikucilkan sama temennya. Dia sering dipuji. Iya. Sementara Ya, akhirnya. Iya. Dia aja terus ya Bu Eka. Dia terus yang dapat juara, akhirnya temennya iri, sakit hati. Tuh, inu sih tapi awak di logo. Akhirnya dia dikucilkan sama temannya. Kemudian mematikan kreativitas. Ya, jadi ternyata penghargaan tidak menumbuhkan kreativitas, tapi malah mematikan kreativitas dan menghukum dengan ranking. Nah, ini pernah saya ngalami ini. Anak yang akhirnya depresi ya, karena tuntutan dari orang tua, dia harus mendapatkan ranking. Ketika dia tidak mendapatkan ranking, akhirnya ada tekanan dari orang tua. Apalagi dia kalau di kelas unggul bisa. Apalagi kelas unggul ya Bu Eka. Nah, ketika Kelas unggul tuh dia ranking 10, lokal biasa dia ranking 1. iya, orang tua tidak melihat. Yang penting orang tua tahunya juara 1, tapi dia nggak tahu kalau anak ini berada di kelas unggul. Nah, tapi dia tidak mampu menjadi juara di kelas unggul. Akhirnya menyebabkan anak tersebut depresi karena tekanan dari orang tua, dia harus menjadi seorang juara. Nah, makanya sekarang kita tidak ada lagi perenggingan. Dan yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia belajar sekuat tenaga, bukan lagi untuk menghargai dirinya, karena hanya untuk mendapatkan reward aja, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu, apa itu yang konsep disiplin dengan identitas sukses? Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang ini bukan hukuman atau reward yang diberikan, tetapi konsekuensi dan restitusi. Kira-kira apa beda konsekuensi dan restitusi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ayo Bu Lydia. Mungkin kalau konsekuensi itu seperti sanksi, misalnya. Jadi kalau misalnya dia berbuat kesalahan, jadi apa konsekuensi yang harus dia terima. Dan itu munculnya juga belum dari diri mereka. Kemudian kalau untuk restitusi itu lebih ke dari diri mereka, keyakinan mereka. Terima kasih banyak Bu Lydia, bagus sekali. Jadi konsekuensi itu ada sanksi ya. Apa kira-kira yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak melakukan sesuatu? Kalau sedangkan restitusi, ya mereka menemukan sendiri ini yang dilakukannya kira-kira apa yang akan mereka, langkah-langkah yang mereka dapatkan. Nah, terima kasih Bu Lydia. Jadi yang konsekuensi ini ternyata merupakan identitas sukses, karena sifatnya adalah penguatan jangka panjang. Nah, untuk kedepannya anak tidak lagi menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Kemudian perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, dan siswa pada akhirnya menghormati peraturan. Ya, karena mereka tahu ketika mereka tidak melakukan sesuatu, sanksinya apa ya, konsekuensinya apa. Misalnya dia tidak membuat tugas, nah konsekuensinya dia mungkin harus mengerjakan pas jam istirahat. Nah, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi anak nggak ada lagi Bapak Ibu merenung, salah waktu tadi, maka kok awak kuat. Nah, mereka tidak lagi mikir seperti itu. Kemudian ada yang namanya restitusi. Nah, segitiga restitusi, mungkin Bapak Ibu sering juga mendengarkannya. Nah, dengan adanya restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya,
Jadi mereka menjadi lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya, tingkah lakunya. Mereka lebih memikirkan nanti kalau saya berbuat seperti ini, kira-kira apa ya nanti efeknya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi di sini siswa sendiri yang menemukan apa tindakannya yang harus mereka lakukan. Nanti akan dikaitkan dengan keyakinan kelas. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada namanya teori kontrol. Jadi dirinya yang memegang kendali, bukan lagi guru yang memegang kendali. Jadi dia yang menemukan sendiri. Kita sebagai guru hanya menggali dan menggali. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi dia sendiri yang akan memperbaiki kesalahannya. Jadi inilah makanya dinamakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi restitusi, nah kita dengarkan dulu penjelasan dari Ibu Dia Samsiati Rajasa, MSc. Beliau adalah seorang pelatih guru dan praktisi pendidikan. Jadi beliau akan menjelaskan mengenai penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, sudah kita sama-sama saksikan penjelasan mengenai segitiga restitusi ini sendiri oleh Ibu Nia. Dalam restitusi ini, makanya kita namakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bikin tenang dulu anaknya. Oh iya, Bapak juga gitu. Ya, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Apa sih? Kamu kenapa? Berikut penerapan segitiga restitusi. Valpi, Ya, Miss. Valpi tahu kenapa Miss panggil? Yang masalah tadi, Miss. Iya, ya tadi Miss dengar Valpi ada masalah dengan Abi ya. Iya, Miss. Oh ya, Valpi, ya Miss tahu, Miss paham kalau mungkin setiap kita pasti punya masalah. Tapi yang namanya menghadapi masalah itu kan tidak harus dengan marah-marah kan ya Valpi ya. Iya, Miss. Ya, boleh Miss tahu ada apa Valpi sama Abi tadi? Oh, tadi tuh dia nyontek gitu, Miss, nyontek tugas gitu. Terus kalau tidak mau ngasih dia maksa-maksa, Miss. Terus kalau ambil aja bukunya lagi. Terus? Kayaknya berantem adu mulut gitu lah, Miss, gitu kan. Soalnya kalau tidak capek-capek juga bikin tugas kan, Miss. Terus apa kata si Abi waktu dia bukunya Valpi ambil? Oh, janganlah pelit kali, cuma satu itu disalin kok, kata dia gitu. Terus jadi memang kadang kita di kelas itu ada hal-hal yang memang tidak bisa kita terima, tapi ada jalan yang bisa kita lakukan dalam menghadapi permasalahan itu kan. Nah, Valpi masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Iya. Apa itu? Saling membantu sama teman, diajarin temannya. Jadi untuk kedepannya bagusnya seperti apa menurut Valpi? Ya kalau dia butuh bantuan nanti nggak usah nyalin, tapi Valpi ajarin aja gitu, Miss. Jadi Valpi yang ajarkan ya. Jadi bukannya Valpi marah-marah tapi bantu mungkin si Abinya. Mungkin Valpi tanya bagaimana yang Abi tidak paham. Oke, jadi Valpi tahu ya seperti apa kedepannya. Iya, Miss. Oke, kalau gitu bagus ya. Terima kasih ya. Iya, Miss. Dan kedepannya semakin apa sih di kelas itu semakin nyaman dan kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Valupi Sarjana Mulia dari kelas 12 F7. Sangat senang diajak berdiskusi oleh ibu guru saya terkait pengendalian amarah terhadap perilaku teman sekelas saya. Saya jadi banyak belajar bagaimana cara menghargai dan menghormati teman sekelas saya. Karena Hana terlambat, Miss. Benar nggak Hana itu terlambat datang sekolah? Salah, Miss. Miss tahu pasti kita semua pernah mengalami atau berbuat salah, tapi masih ada waktu buat kita, kesempatan kita untuk berubah. Nah, Miss mau tahu kenapa Ana kok bisa terlambat datang ke sekolah? Iya, Miss, soalnya rumah Hana jauh kan, Miss. Terus Hana tadi juga bangunnya telat, Miss. Berapa jaraknya dari rumah Ana ke sekolah? Jarak rumah Hana ke sekolah tuh ada 20 menit, Miss. Cukup jauh ya Ana. Terus untuk kedepannya kira-kira Hana harusnya seperti apa? Untuk kedepannya Hana harus bangun tepat waktu, bangun lebih awal, terus juga berangkatnya lebih awal dari sebelumnya, Miss. Ya, jadi itu salah satu cara yang bisa Hana lakukan ya supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ana masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Miss. Apa itu? Disiplin dan menghargai waktu, Miss. Ya, jadi dengan kita datang tepat waktu artinya Hana ada menerapkan disiplin dan juga menghargai waktu. Jadi Miss berharap kedepannya Hana lebih baik lagi ya. Oke, Hana, terima kasih Hana. Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Zahra dari kelas 12 F2. Saya merasa bangga karena saya telah diberi beberapa ilmu serta pengetahuan dari Miss dan juga Ibu yang telah memberikan pengetahuan yang lebih buat saya dan juga telah memaafkan kesalahan saya, dan pada akhirnya saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Dan saya dapat lebih disiplin dan menghargai waktu supaya saya tidak lagi terlambat untuk beberapa kali berikutnya, dan itu akan menjadi yang terakhir kalinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Zahra dari kelas 12 F2. Saya merasa bangga karena saya telah diberi beberapa ilmu serta pengetahuan dari Miss dan juga Ibu yang telah memberikan pengetahuan yang lebih buat saya dan juga telah memaafkan kesalahan saya, dan pada akhirnya saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Dan saya dapat lebih disiplin dan menghargai waktu supaya saya tidak lagi terlambat untuk beberapa kali berikutnya, dan itu akan menjadi yang terakhir kalinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penerapan keyakinan kelas. Demikianlah video diseminasi aksi nyata modul 1.4 dan penerapannya di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Semoga menginspirasi dan memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.